حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwataddin, hafizahumullah, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih Masjid Al-Falah, hafizahumullah. Pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok masyarakat di zaman Nabi Musa. Masyarakat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, beriman kepada Nabi Musa. Agak jengah melihat kelakuan sepupunya Nabi Musa, yaitu Qarun, yang kaya raya luar biasa kedunian. Tak ada yang kaya kecuali dia, milioner di zaman itu. Tapi selalu flexing ke sana kemari. Akhirnya kemudian sekelompok masyarakat yang dekat di kampung dia, Qarun ini, yang sekelompok masyarakat Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa ini mendatangin Qarun dan memberi nasihat supaya tidak kedunian. Dan nasihat inilah yang kemudian diabadikan oleh Allah. Nanti dicek di rumah masing-masing. Al-Qasas ayat 77. Yang populer juga ayatnya. Wabdaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, agak keliru sebagian masyarakat memahami ayat ini. Seolah-olah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata itu diterjemahkan begitu sederhana menterjemahkannya. Carilah kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Itu kurang tepat menterjemahkan seperti itu. Carilah kehidupan akhirat dan jangan kalian lupakan. Ini nasihat kaum Bani Israel kepada Qarun. Qarun, carilah kehidupan akhirat, tapi jangan kau lupakan urusan duniamu. Ini terjemahan kurang pas. Kalau kita kembali ke teks asli Al-Qur'annya, Pak, perhatikan. Mari kita coba selami sedikit. Wabtaghi, itu artinya carilah. Fima ataqallahu. Fima ataqallahu. Yang disuruh cari itu fima ataqallah. Apa fima ataqallah? Dunia, Pak. Jadi terjemahnya begini. Wabtaghi fima ataqallah. Carilah dunia yang Allah anugerahkan kepada kalian. Carilah harta yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian. Carilah dunia yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Cari dunia itu. Ad-daral akhirata jadi maf'ul bi objek yang kedua. Carilah duniamu yang telah Allah anugerahkan kepada dirimu, hei Qarun. Ad-daral akhirata, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Itu terjemahannya, Pak, yang pas. Cari dunia untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Begitu maksudnya. Karena itu dari ayat ini, saudaraku, ada 3 yang bisa kita pahamin. Yang pertama, bahwa kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat itu satu kesatuan. Gak bisa dipisah-pisah. Makanya sebenarnya Islam tidak mengenal amal dunia,
Amal akhirat nggak kenal tuh Islam. Dari mana itu? Ada amal dunia, klasifikasi amal dunia seperti bisnis, kumpul sama istri, itu dunia. Usaha, kerja, dunia. Dari mana? Amal akhirat, sholat, zakat, puasa, haji, itu amal akhirat. Nggak ada itu. Pembagian klasifikasi itu nggak ada. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang beramal ngakhirati tapi kedunian, Pak. Dan sebaliknya ada orang yang amalnya duniawi tapi ngakhirati. Semua kembali kepada motivasi. Bukan kembali kepada klasifikasi itu. Karena dunia ini, saudara, sebagai sarana. Akhirat itu adalah yang tujuan. Karena itu pemahaman kedua, juga tidak ada sebenarnya pemahaman bahwa kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Mana ada seimbang? Nggak boleh seimbang, Pak. Apa-apa akhirat yang harus kita utamakan. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih abadi yang harus kalian cari. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi akhirat itu yang harus kita pertama, nggak ada keseimbangan. Akhirat yang harus kita utamakan, fokus. Al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang cerdas, Pak, namanya Al-Qayyis. Al-Qayyis itu orang yang cerdas. Mandana nafsahu, yaitu orang yang selalu ngitung-ngitung, evaluasi kehidupan dunia. Apakah kehidupan dunia itu sudah standarisasinya syariat atau tidak? Itu orang cerdas yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, orang cerdas itu apa? Wa amila lima ba'dal maut. Lagi-lagi, Pak, wa amila lima ba'dal maut, yaitu aktivitas di dunia ini tetap orientasinya lima ba'dal maut, setelah kematian, yaitu akhirat. Bisa jadi kebanyakan orang menganggap itu duniawi banget, mungkin agak cemen, bahkan mungkin menjijikkan. Kumpul sama istri, hubungan seksual, itu justru bisa ngakhirati, Pak, kalau kita kepada yang halal, bukan istri tetangga, Pak. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Rasulullah. Di antara dua paha istrimu itu ada sodako. Sampai sahabat ngomong, loh masa kayak gitu sodako ya Rasulullah? Loh kalau itu di dua paha orang lain, apakah berdosa? Ya berdosa. Lah kalau itu yang dihalal, maka dapat pahala, dan itu adalah sodako. Jadi jangan dibeda-bedakan dikotomis, saudara. Tapi tetap keutamaan itu akhirat, dunia itu adalah sarana, Pak. Nggak boleh kita lupakan dunia itu. Ini yang kedua pemahaman dari ayat tersebut, Al-Qasas 77. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu, saudaraku, ikhwata dina fidhakumullah, bahwa ternyata gimana caranya kita supaya di dunia ini bisa benar menjadikan wasilah media bisa menggapai kebahagiaan akhirat. Caranya gimana? Lanjutin ayatnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Ada dua cara. Wa ahsin, ayo perbaiki dunia kita. Dengan apa? Ya kalau punya duit, punya harta, ya kalau sudah sampai nisab, zakat, Pak. Sedekah, Pak. Itu cara kita menjadikan dunia itu sebagai jembatan menuju kebahagiaan akhirat. Terus yang kedua apa? Terhadap dunia, wala tabghil fasada fil ard. Jangan sekali-kali kita merusak dunia ini, Pak, dengan kelakuan kita dan nafsu kita. Jangan sekali-kali kita menjadikan dunia itu sebagai tangga untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Kalau dua hal ini dilakukan, insya Allah dunia ini akan bisa menjadi tangga untuk bisa meraih kehidupan kebahagiaan di akhirat. Dan contoh yang paling konkret, Pak, terhadap apa yang saya jelasin, sahabat-sahabat Nabi sudah mempraktekkan itu. Dunia digenggam, akhirat, Pak, dituju. Itu sahabat-sahabat. Di antaranya saya kasih contoh Abdurrahman bin Auf. Kalau di zaman sekarang ada Mas Elon, Pak, atau orang Amerika ngomong Elon Musk, yang katanya milioner, triliuner. Di zaman Nabi sudah ada yang lebih kaya dari Mas Elon tuh. Namanya Abdurrahman bin Auf. Saya dapat data, Pak. Saya bacakan, saya nggak hafal. Saya dapat data. Bagaimana kekayaan Abdurrahman bin Auf. Tapi kita semua tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang ahli surga, saudara. Padahal
dunianya Pak, Masya Allah. Jangankan 7 keturunan nggak habis, 70 keturunan nggak habis Pak. Saking kayanya. Pertama, ada sebuah data ketika perang Tabuk, yang paling banyak nyumbang itu adalah Abdurrahman bin Auf. Nomor 2 nanti adalah mantu Nabi sendiri, yaitu Utsman bin Affan. Yang pertama Abdurrahman bin Auf. Dalam sebuah riwayat disebutkan Abdurrahman bin Auf menyumbang emas 200 uqiyah. 200 uqiyah itu Pak setara 200 uqiyah itu, satu uqiyah itu 7,4 dinar. Satu uqiyah 7,4 dinar. Kalau 1 dinar itu setara dengan 4/4 gram emas, sedangkan sekarang 1 gram emas itu sudah 2.900.000, sudah saya hitung Pak. Berarti 2.900.000 kali 4/4 gram emas kali 200 uqiyah, itu total adalah 18,2 miliar. Itu Abdurrahman bin Auf nyumbang perang Tabuk sebesar 18 miliar. Ono tawong zaman saiki nyumbang-nyumbang tuh sampai 18 miliar Pak. Ya ono ya alhamdulillah, tapi katanya yo angel Pak, paling usah miliar 2 miliar. Yang kedua Pak, perhatikan. Abdurrahman bin Auf pernah kemudian memberikan santunan kepada veteran perang Badar. Kepada 100 orang veteran perang Badar. Masing-masing orang dikasih 400 dinar. Berarti 400 kali 100 berapa? 40.000 dinar. Kalau 1 dinar tadi setara dengan 12,3 juta, berarti 40.000 kali 12,3 juta, total 492 miliar. Hampir setengah triliun Pak disumbangkan untuk veteran perang Badar. Masya Allah. Dan Bapak tahu nggak, begitu banyak sumbangan Abdurrahman bin Auf dalam perjuangan Islam. Tapi ternyata ketika beliau meninggal dunia Pak, beliau meninggal dunia meninggalkan 1.000 ekor onta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dan setiap istrinya yang 4 orang mendapatkan warisan 80.000 dinar. Dan masih tersisa 2.560.000 dinar. Kalau 1 dinar tadi setara dengan 12,3 juta, maka 2.560.000 dinar itu dikali 12,3 juta, itu setara 31 triliun Pak. Itu cash flow saldo setelah beliau wafat. Kalau Utsman bin Affan, langsung saya saja karena waktunya habis, itu ketika beliau meninggal dunia, Sayyidina Utsman itu meninggalkan harta cash flow 30.500 dirham. Kalau 1 dirham, saya cek di internet, 1 dirham premium di 2026 itu setara 500.000 1 dirham Pak. Maka tinggal ngalikan 500.000 kali 30.500.000. Itu setara dengan 15,4 triliun. Itu harta yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman ketika beliau meninggal dunia. Artinya apa? Mereka menggenggam dunia tapi tak melupakan akhirat. Ayo Bapak-bapak, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, silakan dunia kita miliki Pak, tapi taruh di genggaman tangan kita. Jangan sekali-kali taruh di hati kita. Karena kalau taruh di hati kita, yang muncul al-emanu wal bakhilu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.